karena dengar bahwa dari Rio aja itu udah dapat enak banget ya, udah dapat enak banget. Terus tambah itu Mastering Your Emotion, MYE. Nah itu kan bisa ngebedain banget tuh ya. Ini di sini juga deep walaupun kelihatannya ringan. Itu training cuman sebentar tapi catatannya banyak banget. Nah dari situ, dari yang kecil-kecil katanya cuma pecahan-pecahan ini aja, gimana embahnya gitu kan. Nah embahnya itu sumber dayanya lah, bahan bakunya itu ada di APG. Karena katanya Om Pras di APG itu, disitulah saya cuma ngambil potongan-potongan yang diajarkan. Nah akhirnya ikut APG. Di APG itu trauma aku hilang. Trauma yang 6-7 tahun aku simpen. Aku merelakan diri aku jadi korban. Pokoknya di situ bilang, nah aku sekarang ini nih efek dari yang APG dulu itu. Dulu posting sosial media itu nggak pengen banget lah. Walaupun sekarang juga nggak terlalu yang gimana-gimana, cuman udah mau lah untuk memposting dari APG. Tapi aku pas ikut APG aku nggak tahu ya itu belajar apa. Singkatannya apa aja aku lupa. Yang aku yakini adalah kelas ini bagus, yang ngajarnya bagus. Gitu. Dari itu dipanas-panasin lagi tuh sekarang. Belajar NS Prep. Dari NS Prep itu kan kita belajar macam-macam ya, dari goal, WFO, terus cara berkomunikasi. Nah, seperti kayak belajar coaching lah ya. Setiap kali masuk ke pembelajaran ini, kita keluarkan apapun masalah yang kita jalani lah. Apa adanya tuh keluarin aja lah di situ. Nah, apa yang jadi keinginan aku, apa yang jadi mimpi aku, itu aku ungkapkan di NS Prep. Dari NS Prep itu kan tuh jadi kayak ada sesuatu yang goal besar ya. Aku jadi punya kayak GPS. Apa yang aku inginkan segala macam tuh ada. Nah, kemudian ada Master Prep. Master Prep ini pun juga nggak mulus. Karena dia bilang bahwa Master Prep itu nggak kepake ilmunya. Tapi kalau ilmu nggak kepake itu kok mahal bener gitu kan. Master Prep selesai. Di Master Prep itu benar-benar kita di situ tuh bohong yang katanya nggak ada apa-apanya ya, karena di situ benar-benar sakit kepala. Tapi gimana kita bisa menghafal 60 meta program itu dengan main game, terus mempelajari modeling. Aku pikir tadi modeling itu hanya dengan NLL aja, neurological level, ternyata bisa dengan rumit ya. Dan proyek itu bikinnya lama. Nah, dari itu Master Prep selesai, ujian lagi ada. Ujian waktu tadi itu kan di NS sama di Master Prep belajar tuh kita masalah waktu tadi tuh. Perjalanan Semarang Jakarta, habis Master Prep itu kan aku pokoknya langsung ke papa gitu-gitu ya, ngasih tahu bahwa selesai lagi di sini. Perjalanan pulang ke Jakarta nyampe Semarang masih ada sisa 440 km sampai Jakarta. Bapak sakit kena serangan vertigo, muntah-muntah hebat. Aku nggak mempersiapkan diri untuk nyetir perjalanan jauh. Di saat itu aku cuma keluar dari mobil dan aku belum pernah nyetir mobil itu. Keluar dan gimana setting tenang, APG dipakai. APG dipakai karena ada mama, ada yang sakit. Dan aku ngeliat 440 km. Oh iya, ini kan cuman, ada kata cuman 6 jam biasanya perjalanan. 6 jam itu kalau dari rumah Om Pras ke Rawamangun, pulang aja aku bisa 2 jam. Perjalanan sejam. Oh artinya 3 kali lah ke rumah Om Pras bolak-balik. Oh deket ya. Jadi ada visualisasi yang bukan Semarang Jakarta tapi rumah Om Pras ke Rawamangun. Itu aku visualisasikan. Dari situ jam juga cuman 6 jam. Terus aku bikin lagi nih goal-goal kecil. Karena kan di Master Plan aku tahu ini aku closure. Jadi aku akan memikirkan ujungnya terus kan. Dibikinlah goal-goal kecil bahwa kalau nggak nyampe Jakarta kita akan turun di Pekalongan. Di Pekalongan kan ada hotel. Kalau nggak nyampe sini lagi Cirebon. Ternyata aman. Aku nggak tahu kalau Papa pingsan ya. Jadi ini Pekalongan lewat, Cirebon lewat, cuman kecepatan aku nyetir nggak bisa tinggi karena goncangan. Jadinya udah sampai Jakarta jam 8:30 malam. Itu nggak pakai musik, nggak pakai cemilan. Kan lihat juga itu ya micin. Nggak pakai kopi. Itu cuma zikir sama tenang.
sering tenang. Itu ngelawan apa ya, truk segala macam tuh aman gitu loh, kayak nggak tahu gimana tuh, pokoknya tenang sekali, fokus, tenang. Itu dipelajari APG. Itu tuh aman sampai Jakarta, itu 8:30. Sampai akhirnya Papa Is nggak bisa menggerakkan badan, jadi kayak stroke gitu. Dokter datang, adikku datang, pokoknya diperiksa, pokoknya Papa Is sudah keluar, masih punya tenaga untuk bersihin mobil. Ya Allah. Ya kan itu bekas muntahannya segala macam ini, itu aku takutnya kan COVID lagi tinggi-tingginya di bulan itu. Nah jadinya ya aku masih bisa bersihin karena apa? Ininya kan program di otak aku kan nggak akan ada lagi yang kena gini apa ya, sakit segala macam. Kemudian gimana ngeberesin Papa Is? Itu tuh kepake semua tuh ilmu-ilmu itu tadi. Nanti jam 2 itu adalah golden time-nya Papa Is. Kalau dia masih nggak tidur, dia harus dibawa ke rumah sakit. Tapi dipersiapkan rumah sakit yang paling sedikit ini yang COVID, karena kayak kondisi kayak gini pasti akan kena lah kalau masuk UGD. Jam 2 itu aku masih bisa loh, udah nyetir seharian itu masih nggak tidur, habis bersihin mobil, beresin Papa Is. Itu masih yang jam 2 itu masih nungguin tidur atau enggak. Tiba-tiba ada suara ngorok kayak gini, alhamdulillah itu suara ngorok terindah gitu ya. Kan memaknai kan. Jadi ternyata oh iya ya, ada suara yang aku dengar, dan itu artinya Bapak Is hidup. Apa namanya, masa kritisnya dia lah ibaratnya tuh udah, insya Allah tuh udah lebih baik. Dan aku langsung kontak ke adik aku, katanya bisa dijaga lah yang kayak gini. Tapi kan badan itu nggak capek. Jadi sebenarnya ilmu itu langsung jadi pikiran, perasaan sama respon kita keluar itu emang yang mengontrol emang di sini, dan itu bisa tenang. Dulu aku mana bisa kayak gitu, ya senggol bacok. Jadi bisa ngelakuinnya tapi aku capek karena aku yang apa ya, nafsu tuh yang keluar terus-terusan. Makanya pas diinin apa iya nggak ada ininya, wah itu kepake banget. Nah yang aku sekarang lagi kurangin, aku ternyata sering banget ngomong kata Om Pras. Gue udah ngitung nih. Denda aja, kasih denda. Sendiri ya. Kayak kata harus, jadi sekali ngomong itu 10.000. Kalau kayak film zaman dulu itu kata Pak Tino. Nah, kata Pak Tino. Nah tapi itu ada sesuatu gitu, ada sesuatu yang oh iya ternyata waktu itu bagaimana. Dan aku juga people ya, mas apa yang meta program apa itu namanya? Preference. Ya preference tuh aku ke people gitu loh. Jadi aku ternyata aku membawa siapa, itu tuh orang-orang ini orang penting dalam hidup aku. Jadinya aku juga mendoakan, dan itu kepake sekali. Jadi kita lebih memahami diri banget. Ini sampai kemarin launching Tempa itu efek dari APG MS Master Prac. Di master tadinya aku masih mikirnya antara parenting atau teenager. Ternyata ya kesininya kalau parenting kan nggak ketemu anak-anaknya, tapi kalau teenager aku akan ketemu sama orang tuanya, karena suksesnya anaknya bukan karena aku, karena kerja sama kita dan orang tuanya langsung gitu. Jadi itu belajar tadi berpikir deh, walaupun yang pertama ini ntar ada pro bono. Nggak apa-apa. Tapi akhirnya kan jadi meaning ya, diminingkan lagi kan kata Om Pras. Tutup ya. Iya kan, jadi kalau ada problem, ada kesel, ternyata kalau diomongin iya ya, ini ya kesini, ini ya kesini. Jadi ambil. Paket langsung. Iya, satu lagi, itu aku bukan dalam kondisi yang ada uang ya. Kok iya, aku tuh kalau ada uang langsung kasih Mbak Asti, dan itu dalam bentuk cash. Mau dikasih duit segini. Dan aku nggak mikir gini, ya Allah kok semua aku bayarkan, tanpa berpikir di rumahnya aku nyiapin uang nggak sih buat makan, buat segala macam gitu ya. Oh iya, ya Allah, ntar kalau saya ketahuan Bapak Is gitu-gitu kan ya. Tiba-tiba banyak loh yang kirimin makanan. Nah, jadi kayaknya tuh Allah itu ridho banget. Jadi aku merasakan itu Allah ridho sekali itu. Kayaknya udah diridhoi, kita nggak ngelakuin sesuatu kan kayaknya gimana gitu. Nah itu tadi lah.